Para asatidzah dan itu sifat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat hadir bersama di masjid ini dalam solat subuh secara berjemaah dan insyaallah juga lagi kita akan kita bersama satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Dari dulu di masjid mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Muhammad Nurdin Marfuh Al-Banjari Al-Mahdi yang sudi hadir sama kita pada subuh ini yang diperlukan jauhlah ilmu beliau bukan yang terakhir di peringkat kehidupan ini insyaAllah. Dan sebelum kita memulakan majlis ini, suka saya ingatkan untuk diri saya dan tuan-tuan, pertamanya pada kita bersama rapat ke depan, kita berhadap dengan tuan-tuan kita insyaAllah. Sahabat-sahabat yang bertimbangkan sini utamanya boleh dapat belakang kita dapat duduk rapat. Terutama yang berada di belakang sini yang duduk bersandar itu tidak sangat tepat. Dan tentunya mohon kepada semua yang hadir pada pagi ini untuk meletakkan pada penetapan senyap atau bersedia untuk diri masing-masing. Lebih lagi kita pastikan diri supaya kita dapat fokus kepada kuliah kita pada pagi ini yang membawa anak-anak sudah mengawal anak tuan masing-masing dan insyaAllah kita dapat menimba ilmu yang dituangkan oleh Al-Fadhil kita. Jadi dengan tanpa buang masa, insyaAllah tajuk kita pada pagi ini ialah peringatan Rasulullah SAW di akhir zaman. Jadi dengan tanpa buang masa, saya lagi menjemput Al-Fadhil untuk menyampaikan punya. Silakan. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم بجاه من بيته بطيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa bahjatil nufus wa safaiha
وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Dari sejumlah sekian maklumat, berita, nasihat, panduan, bimbingan daripada baginda, namun yang paling terakhir sekali pesan baginda sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, as-salah wa ma malakat aimanukum, sembahyang dan juga dengan kepemilikan hamba sahaya dan juga dengan kepemilikan benda yang kalian miliki. As-salat wa ma malakat aimanukum bukan tentang keluarga, bukan juga tentang adik-beradik, saudara dan saudara, perekonomiannya, keuangannya, usaha dan juga dengan bidang sosialnya. Tapi pesan yang terakhir itu adalah as-salah. Sebab dengan sembahyanglah dengan kita akan mendapatkan kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan sembahyang kita akan terelak daripada segala perbuatan mungkar. Dengan sembahyang yang betul, sembahyang yang memenuhi syarat. Sembahyang sesuai dengan panduan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kalian melihat aku bersembahyang, yang mampu untuk menyelamatkan kita daripada segala perbuatan yang keji. Kalau sembahyang mampu untuk menjadi penyelamat kita daripada azab kubur, daripada huru-hara hari kiamat dan juga daripada api neraka, takkan mustahil sembahyang mampu untuk menyelamatkan kita daripada jangkitan penyakit. Takkan sembahyang tidak mampu menyelamatkan kita daripada jangkitan COVID-19. Yang seandainya dengan kita pada saat ketika itu, sejak kira-kira pada 2 tahun atau 4 tahun yang lalu, kita tanamkan keyakinan seyakin-yakinnya dalam hati, yang dimana kalau sembahyangku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mampu untuk memperisai aku daripada azab api neraka, azab yang tidak ada tandingannya. Sebutkan saja daripada sejumlah sekian musibah, problematika dalam kehidupan, malapetaka, bala, cobaan dan juga dengan ujiannya, yang mana satu dengan kita diperintahkan untuk kita meminta perlindungan daripada Allah, yang mana satu daripada segala musibah, malapetaka yang dengan kita diperintahkan. Bahkan menurut pendapat sebagian daripada ulama, diwajibkan agar kita minta perlindungannya daripada Allah selain daripada 4 perkara. Yang daripada 4 perkara tadi itu tidak termasuk diantaranya adalah penyakit, tidak termasuk diantaranya musibah, tidak termasuk diantaranya itulah COVID-19, yang diperintahkan Allah kepada kita sebelum kita salam ke kanan ke kiri, sebelum kita mengakhiri sembahyang, fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu, minta perlindungan daripada 4 perkara besar. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Minta perlindungan daripada api neraka. Itu pada urutan yang pertama. Lindungilah kami daripada azab api neraka. Jadi ulama mengatakan itu dengan malapetakanya, dengan musibahnya, dengan tsunami-nya, dengan gempa buminya, dengan banjirnya, itu dengan ledakannya, itu dengan tembakannya, itu dengan apinya, itu dengan nuklirnya. Semua yang merupakan bencana, musibah yang menimpa kepada manusia secara keseluruhan, itu masih belum menandingi 1% daripada siksaan api neraka waliyadzubillah. 1% saja tidak. Maka makna daripada firman Allah yang berbunyi, lanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Al-adzabal adna yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kalau seandainya dengan satu persatu daripada azab yang tersenaraikan, dan juga dengan bilangan musibah dan malapetaka yang Allah timpakan, plus dengan macam-macam jenis penyakit, itu masih berada dalam kategori al-azab al-adna, azab yang sedikit. Yang kedua, wa min adzabil qabri, dan kita minta perlindungan juga daripada azab kubur. Kita berarti pada pukul 7:45. Wa min adzabil qabri, dan juga daripada azab kubur, fitnatil qabr. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, itu dalam jangka berapa lama dengan kita berada di alam kubur. Kalau di dunia dengan kita sudah upayakan agar dengan kita memiliki tempat kediaman yang selesa, dengan kendaraan yang bagus, juga dengan kendaraan yang mewah, dan juga dengan segala keperluan-keperluan yang kita perlukan. Padahal hidup kita di dunia tidak lebih daripada dalam 70-80 tahun saja.
Bagaimana kira-kira persiapan yang patut untuk kita persiapkan pada waktu dengan kita berada di alam perhentian yang lamanya di situ sampai ribuan tahun sebelum nanti dengan kita dibangkit. Alam kita yang pertama alamul arwah. Tuh pada waktu kita mendapatkan persaksian daripada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala, itu sudah kita tinggalkan. Alam kita yang kedua alam rahim, masa kita berada di dalam perut, di dalam rahim kandungan ibu masing kita, ibu kandung kita masing-masing selama 9 bulan 9 hari, itu juga sudah kita tinggalkan. 9 bulan 9 hari, ternyata kira-kira dalam 90-an tahun dengan kita hidup di dunia. Tapi ternyata daripada beberapa awalim, daripada 3 alam tadi itu, alam arwah, kemudian dengan alam al-arham, kemudian dengan alam dunia inilah yang menentukan untuk 2 alam yang menyusul, alam kubur dengan alam akhirat. Maka jangan sampai dengan kita tidak cermat, jangan sampai dengan kita tidak bijak, jangan sampai dengan kita tidak adil untuk memanfaatkan waktu, peluang dan kesempatan kita 5 sebelum datang yang 5, dapatkan dan kejar yang 5 sebelum datang yang 5. Hidupmu sebelum kita mati, sehatmu sebelum Anda sakit, remajamu sebelum Anda tua, masa lapangmu sebelum Anda sibuk, dan kaya rayamu sebelum Anda miskin. Itu diantara daripada pesan yang Nabi kita pesankan kepada kita, hidupmu sebelum kita mati. Kalau kita sudah meninggal dunia, seandainya dengan tetesan air mata darah sekalipun, dengan cerita yang seperti apa saja, agar dengan kita diberikan peluang kembali untuk mengucapkan subhanallah. Siapapun menurusanya, permintaan itu tidak akan diperkenankan. Itu dengan Tuanku Sultan Azlan Shah, dengan tuanku yang lainnya, itu dengan tuanku Sultan Salahuddin, dengan tuanku Sultan Abdul Hamid Kedah yang 2 kali pernah menjadi sebagai yang di Pertuan Agung pun juga dengan permintaan yang sama. Seandainya ada di antara daripada hamba-hamba Allah di kalangan para nabi dan rasul yang diperkenankan untuk kembali ke dunia, tentu itulah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peluang kita saat ketika jantung kita masih berdenyut, peluang kita pada waktu dengan kita masih sehat, peluang kita pada waktu dengan kita masih berkuasa. Jangan sampai dengan kita tidak mampu untuk menaburkan kebajikan. Kita ingin menjadi apa yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis. Nabi kita bersabda, "Toba, bahagialah liman ja'allahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan li syarri." Bahagialah, seronoklah, kejayaanlah bagi seseorang yang Allah jadikan sebagai anak kunci pembuka pintu gerbang kebajikan. Pembuka pintu gerbang kebajikan. Jangan sekali-kali berlaku dengan yang sebaliknya. Membuka pintu gerbang kemaksiatan dan kemungkaran. Siapa orang yang pertama yang mengeluarkan resen untuk perjudian di ganteng halan? Siapa orang yang pertama memberikan kebenaran dengan berlakunya pergaulan bebas, minuman keras dan juga dengan yang seumpamanya di Bukit Bintang? Siapa yang terbabit? Kalaulah dengan orang berkenan itu sudah meninggal dunia, dosa kesalahan akan lanjut terus menerus. Itu makna daripada hadis bisa naudzubillah. Kalau sampai dengan seseorang itu Allah jadikan pembuka pintu gerbang kemaksiatan dan kemungkaran, penutup pintu gerbang kebajikan. Yang kita harapkan seperti apa saja. Tuba liman ja'allahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan li syarr. Allah jadikan kita sebagai pembuka kepada pintu-pintu gerbang kebajikan dan yang menutup pintu gerbang kemaksiatan dan juga kemungkaran. Taraktu fikum, aku telah tinggalkan kepada kalian untuk umat di akhir zaman ma in tamassaktum, yang kalau pada itu dengan kalian berpegang teguh, lan tadillu abada. Selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah, kita harus berpegang teguh dengan kitab Allah Jalla Jalaluhu. Dan yang kedua wasunnati atau wa itrati, dan juga dengan sunnah-sunnahku. Terima kasih Abang Tuan Imam, alhamdulillah Ustaz Khairuddin yang telah mengimami kita pada pagi hari ini. Rakaat pertama suratul Fatihah dengan surah Wadduha wal laili idza saja, itu dibaca sampai habis. Alhamdulillah, salah satu daripada amalan sunat yang kadang-kadang kita kuburkan
Di mana dengan imam hafiz, suara cantik, tapi tidak mengerti hukum hakam. Suara cantik langsung dilantik oleh pihak ijiki. Yang walaupun pada masa mengimami orang ramai merugikan makmum. Kita nakkan daripada yang seperti apa, pemahaman yang seperti apa. Kalau ada bunggul, perlahan-lahan. Kalau ada kona tajam, break sedikit. Jadi jangan sampai dengan kita di bawah tak tahu bunggul. Itu tikungan. Tikungan seberapa tikungan? Seleko. Tajam kan. Jangan begitu. Ada bunga Allah, itu kita akan bagi peringatan. Mungkin barangkali dalam 3-4 kali akan kita ganti daripada kita dengan yang lain. Kenapa? Sebab itu mengancam keselamatan kita. Sebab itu menggugat kenyamanan kita. Sebab itu mengganggu keselesaan kita dalam perjalanan. Jangan sampai perjalanan kita untuk menuju destinasi, kita nakkan yang selesa, yang nyaman, yang aman. Tapi perjalanan kita untuk menuju Allah dengan sembahyang 5 waktu yang kita laksanakan, itu dengan kita tidak ambil berat. Jadi malam saya janjikan dalam sembahyang itu adalah pemerintahan memang betul. Kalau dalam satu negara, kalau dalam satu pemerintahan, tidak dikatakan negara Islam, tidak dikatakan negara Saudi, tidak dikatakan negara Malaysia, kecuali kalau terpenuhi 3 syarat. Tidak dikatakan sebagai negara Islam kalau terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama ada pulau. Kita ada pulau, ada kepulauan. Kita ada semenanjung, kita ada Sabah Sarawak, kita ada tempat. Kemudian yang kedua ada undang-undang dan juga ada aturan. Yang ketiga ada pemerintah yang berkuasa. Dan yang keempat itu ada rakyat yang diatur. Keempat-empat itulah merupakan syarat untuk dikatakan itu sebagai negara. Ternyata yang 4 perkara tadi itu ada dalam sembahyang 5 waktu. Masya Allah, tabarakallah. Dan tidak disebut sebagai negara Islam. Kecuali kalau dengan pemimpinnya beragama Islam, rakyatnya beragama Islam, dan juga undang-undang Islam yang dilaksanakan. Yang walaupun pemimpin kita Muslim, dan juga rakyatnya pun juga beragama Islam. Tapi ternyata dengan undang-undang sekuler misalnya, atau juga dengan undang-undang 45 Pancasila seperti dengan di Indonesia, itu tidak dapat dikatakan sebagai negara Islam secara syar'i, sebab negara Islam yang memenuhi 3 syarat, undang-undangnya Islam, rakyatnya beragama Islam, pemimpinnya pun juga beragama Islam. Dalam sembahyang, Masya Allah, tabarakallah, salatu khairan minan naum. Pertama tempat, inilah tempatnya masjid. Yang kedua raja, itulah imam yang di depan. Yang ketiga rakyat, itulah dengan makmum yang dipimpin. Yang keempat undang-undang, raki'an, sajidan, ruku', sujud, i'tidal, bacaan, tasbih, takbir. Itulah aturan kita dalam sembahyang. Betul tak? Kalau kita katakan dalam sembahyang itu ada pemerintahan. Dalam pemerintah ada anggota parlemen. Itu ada wakil-wakil rakyat, dun sana, dun sini. Oke, dalam sembahyang pun juga ada semacam itu. Nabi kita bersabda, ni ulul ahlami minkum. Hendaklah orang yang berada di belakang aku itu orang-orang yang mengerti hukum hakam. Mana kalau pada itu dengan imam kita tersalah, dengan bacaannya akan ditegur dan dibetulkan baca oleh salah satu daripada orang-orang yang berada di belakang imam. Yang berada di belakang imam adalah orang yang faqih, orang yang mengerti hukum hakam, yang mengerti pergerakan kita dalam sembahyang. Ya kalau pada itu imam tersilap, maka yang di belakang itu akan memberikan teguran. Kesalahan yang pertama, subhanallah. Dah 2 kali salah, ditegok, tak nak juga berubah. Tegak tak juga memberikan tumpuan dan perhatian. Subhanallah. Kalau sampai imam belum lagi selesai baca Fatihah sudah rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rukuk dulu, ternyata imam langsung sujud. Maka bagaimana kita sebagai makmum di belakang? Kita di belakang jangan ikut sujud. Rukuk ikut rukuk. Tidak ikut tidak, sujud ikut sujud. Tapi kalau pada itu sujud sebelum rukuk, maka dengan mau di belakang perempuan tepuk tangan. Kalau dengan laki-laki subhanallah. Setelah kita subhanallah, imam itu bingung.
Imam tak perasan apa kesalahanku, subhanallah, subhanallah, subhanallah 2 kali. Kalau dalam beberapa kali dan diperingatkan sama makmum, maka kita akan bermufarakah. Macam itulah dalam dunia politik. Ada perlemenkan dalam sembahyang. Kalau imam tidak mau patuh dengan arahan daripada makmum, jangan khayal tahun depan kamu akan kami calonkan kembali untuk menjadi Perdana Menteri. Begitulah lebih kurangnya. Itu kepemimpinan dalam sembahyang 5 waktu. Dalam sembahyang itu ternyata ada rukun Islam yang 5. Pasti dan pasti rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada waktu azan kita kumandangkan dengan qomatnya, dengan tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sembahyang ada puasa. Puasa dalam sembahyang itu lebih banyak. Puasa dalam sembahyang itu lebih ketara daripada puasa pada waktu kita berpuasa. Masa kita berpuasa kita masih boleh bekece. Masa kita puasa masih kita boleh bersimbang. Sembahyang tak boleh bercakap. Masa kita sembahyang kita boleh berenang. Sembahyang tidak boleh berenang. Masa sembahyang kita boleh tumbuk. Kita boleh sepak. Kita boleh berjalan. Dalam sembahyang tidak boleh berjalan. Pada waktu kita sembahyang, pada waktu kita berpuasa, hanya dengan kita memuasakan mulut dengan perut. Mulut jangan makan minum, sementara nak tidur jah. Nak berjalan jah. Nak bangun jah. Nak latihan jogging, latihan karate silahkan. Nak main gusti silahkan. Nak main tom yam, tomoy silahkan. Semuanya boleh. Itu waktu kita puasa. Mana boleh? Satu persatu itu kita lakukan pada waktu kita sembahyang. Di waktu sembahyang tidak boleh berlari-lari. Di waktu sembahyang tidak boleh memukul, tidak boleh menyepak. Di waktu sembahyang tidak boleh menyalam. Di waktu sembahyang tidak boleh berbual-bual, tidak boleh bercakap. Haji, Assalamualaikum. Subhanallah. Apa? Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Baru 1 kali sujud, terus naik rakaat yang kedua, maka kita mau bilang subhanallah. Kadang-kadang kita pada waktu di subhanallah tambah bingung. Apa? Rukuk sudah, tidak sudah, sujud sudah. Ya sujud baru 1 kali, subhanallah. Apa subhanallah, subhanallah? Batallah sembahyang kita. 3. Itu perlunya yang jadi imam, yang tetapi dalam urusan dalam pemerintahan itu orang yang mengerti hukum hakam. 3 orang. Pada saat ketika yang 3 tadi itu berjamaah, maka pada waktu itu imamnya terkeliru. Jadi imam pada saat membaca surah disilap, disalah. Maka pada waktu itu dibetulkan oleh makmum. Subhanallah. Imam tadi itu tak paham subhanallah itu apa maksudnya. Sehingga sampai protes pada makmum yang tegur. Awak kenapa? Kamu tersalah. Batal imam, batal makmum. Yang ketiga, selalu sangat. Jadi pada masa tak terbabit, tak tegur imam, dan tidak memberikan peringatan apa-apa, kata orang ketiga, syukur aku tak tegur tadi itu. Syukur aku tak bercakap. Apa? Kamu tak bercakap sekarang. Batal ketiga-tiganya. Allah shalli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf. Pak Long sekedar lisan saja. Bagaimana dengan jamaah? Pak Long dipersilakan untuk tampil ke depan jadi imam. Jadi imam zuhur. Pak Long tak pernah jadi imam, selalu jadi makmum ya. Makmum kadang-kadang masbuk, kadang-kadang ketinggalan beberapa rakaat, kadang-kadang hanya dapat rakaat yang terakhir, kadang-kadang hanya dapat sebelum imam salam.
Allahu Akbar. Kali ini kenapa Pak Long nih orang yang senantiasa pergi ke masjid akhirnya ditolak sama jemaat untuk jadi imam. Allahu Akbar. Stawu. Luruskan shaf, betulkan shaf. Allahu Akbar. 20 menit. Baca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Di belakang kamu sudah kelurusan dan ini sembahyang zuhur. Kenapa baca kuat macam itu? Tapi ya karena setakat sunnah saja kuat pada tempatnya, senyap pada tempatnya itu diantara daripada disunatkan, dia tidak sampai pada tak membatalkan. Selesai sholat, Patih protes. Kata Patih, awak kenapa baca buat? Ini kita sembahyang zuhur, iya kah? Kata si imam tadi, iya kah? Aku kira tadi sembahyang asar. Enggak, sembahyang asar pun senyap juga. Dan asar pun juga baca Fatihah dan surat-surat perlahan-lahan. Aku kira itu sembahyang asar. Tak ada beda tuh dengan asar. Karena tak pernah jadi imam. Sembahyang pun jarang-jarang. Tapi kata Patih, bacaan abang luar biasa, mantap. Bacaannya, tartilnya, rentannya bagus, luar biasa. Bacaan Pak bacaan Pak Long, Pak Long, bacaan Pak Long memang betul-betul lawak. Jadi kata pelujap itu pun Pak Long belum berwudu lagi. Belum berwudu saja sudah selawah itu baca bagaimana kalau Pak Long berwudu. Mana sebentar tak berwudu lah tu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah makna hikmat rahasia pesan dan juga pernyataan daripada baginda Nabi kita bersabda, innakum fi zaman. Sesungguhnya kepada para sahabat berada di suatu masa katsirun fuqaha'ukum qalilun khutaba'ukum. Kalian berada di suatu zaman yang ramai orang-orang yang faqih yang mengerti hukum hakam, tapi sedikit sungguh orang-orang yang pandai berceramah. Saya ati ala ummati zaman. Sahabat dulu belum habis lagi. Saya ati ala ummati zaman. Akan tiba saatnya nanti dengan umatku. Kongsi sama-sama kerja sama kan. Akan tiba saatnya nanti dengan umatku. Katsirun khutaba'uhum qalilun fuqaha'uhum. Akan tiba waktunya nanti dengan umatku ramai penceramah-penceramahnya. Masya Allah, tabarakallah. Daripada tempatan, daripada luar, bahkan daripada luar negara, Masya Allah, tabarakallah. Tapi sangat-sangat sedikit sungguh fuqaha'uhum atau fuqaha'ukum, orang-orang yang mengerti tentang hukum hakam. Karena itu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la faqihun wahidun, satu orang faqih yang mengerti tentang hukum hakam Allah Jalla Jalaluhu, asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi, itu lebih berat untuk digoda oleh syaitan daripada 1000 orang abid. Tapi kita bersabda, wali ummakum akbarukum, dakwah yang menjadi imam itulah orang yang paling dewasa, yang paling mantap, yang paling sempurna ilmu pengetahuannya. Itu ternyata kategori yang seperti itu sudah tidak kita kedepankan. Kita asalkan suara imam itu cantik, asalkan dia hafiz kalau tidak mengaji. Hafiz kalau tidak mengaji, tidak akan mungkin dengan kita dibimbing dengan sembahyang yang sempurna. Kenapa dengan kita ambil berat betul dengan sembahyang? Sebab sembahyang adalah aset kita. Sembahyang adalah imam kita. Sembahyang adalah penyelamat kita. Sembahyang adalah yang akan menonton kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil berat betul tentang sembahyang yang kita laksanakan. Yang paling banyak dari sejumlah sekian amalan yang kita amalkan, tidak ada jenis-jenis amalan sunat yang lebih banyak daripada sembahyang sunat, daripada sembahyang.
Tidak ada amalan-amalan yang kita laksanakan. Yang paling banyak ibadah sunnahnya itu daripada salat 5 waktu. Kita hitung kira-kira dalam 15 lebih. Sampai 20-an sampai pada 25-an mungkin juga lebih. Kalau kita dengan pengamatan yang lebih tajam. Sembahyang sunat awabin, sembahyang qabliyah dengan ba'diyahnya, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat witir. Oke, kita mulai daripada subuh. Kita mulai daripada subuh, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat isra, sembahyang sunat duha. Kemudian terus sembahyang qabliyah dengan ba'diyahnya 6. Kita lanjutkan maghrib sembahyang sunat awabin. Lanjut dengan sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat toba, sembahyang sunat hajatudah 10, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat witir. Itu sudah 13. Sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat ihram itu sudah 15. Sembahyang pada malam pertama pengantin baru, sebelum bersama sembahyang sunat terlebih dahulu. Sembahyang pada waktu kita musafir, sembahyang selepas kita datang daripada perjalanan, itu sudah 18. Sembahyang gerhana bulan, sembahyang gerhana matahari, sembahyang minta hujan, sembahyang kepada seseorang yang bakalan akan dijatuhkan hukuman mati, itu sudah lebih daripada 20 jenis-jenis sembahyang sunat. Kenapa? Itu membuktikan sembahyangmu harus sempurna. Kalau tidak sempurna dengan hitungan yang 17 rakaat, kalau tidak sempurna dengan bilangannya, akan disempurnakan dengan jenis-jenis sembahyang sunat yang kita laksanakan. Pertama syahadat, memang ada syahadat dalam sembahyang. Yang kedua puasa, memang ada puasa dalam sembahyang. Puasa dalam sembahyang lebih ketat daripada puasa pada waktu kita berpuasa. Juga ada zakat dalam sembahyang. Zakat harta itu adalah zakat kepada waktu. Disebabkan karena dengan kita gunakan waktu untuk kita bercocok tanam, kita gunakan waktu untuk kita berternak, kita gunakan waktu untuk kita berbisnis, kita gunakan waktu untuk kita mengumpulkan kekayaan, sehingga 2% dengan atau dengan 10%-nya akan kita keluarkan setelah kita mendapatkan hasil. Pun juga seperti itu dengan sembahyang. Sembahyang pun juga memerlukan waktu. Tapi kita bersabda, pada tiap anggota tubuh, fi kulli sulama ahadikum, pada tiap persediaan tulang daripada kalian, pada tiap jasad kita ada terdapat 360 persediaan tulang. Kullu sulama sadaqah. Tiap satu persediaan daripada tulang kita wajib mengeluarkan income tax-nya. Kita kena bayar, kita bayar GST-nya. GST untuk ruas tangan dia ada 3 ringgit. Mata, hidung, telinga, rambut, tangan, kaki, hitung satu persatu 360. Paling tidak kalau dengan sedikit 360 ringgit itu adalah cukai, bukan cukai pintu, bukan cukai tanah, bukan juga dengan income tax, tapi cukai organ-organ persediaan tulang yang ada pada anggota tubuh kita. Sahabat jadi bingung, bagaimana dengan kita boleh bersedekah sampai pada 360. Tapi kita bersabda fi kulli tahlilatin, tiap tahlil la ilaha illallah sadaqah. Fi kulli takbiratin, tiap takbir itu adalah sedekah. Tiap tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Amar ma'ruf itu adalah sedekah. Nahi anil munkar itu adalah sedekah. Imatatul adza anit tariq, mengetepikan kayu, paku, batu, besi atau juga dengan duri daripada jalan, itu juga termasuk daripada sedekah. Tabassum, senyum dengan keluarga, senyum dengan adik-beradik, senyum dengan orang ramai, itu juga termasuk daripada sedekah. Wa fi buti ahadikum sedekah, pada masa melakukan hubungan intim. Hubungan intim. Pada masa melakukan hubungan badan dengan pasangan itu juga sedekah. Sahabat jadi heran. Ayati ahaduna syahwatahu wa fiha sedekah. Salah satu daripada kami melakukan hubungan jasad dengan istri, terus dapat pahala sedekah. Tapi kita bersabda, bagaimana kalau itu berlangsung secara haram? Bagaimana kalau itu berlangsung dengan selingkuh? Baru-baru ini di Manjung ada informasi, ada di antara tadi pada budaya licik, buruk, budaya bodoh, yang dimana dengan sebahagian tukar-tukaran asalkan mau sama mau. Memangnya istri itu kereta kah?
Memangnya istri itu motor kah? Memangnya istri itu milik tidur kah? Jika sampai tukar menukar, layan istri dia. Kalau dia suka, kalau warna main saja. Itu roti canai ya. Manusia sudah tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai gairah. Gairah itu namanya cemburu. Laki-laki harus ada rasa cemburu kepada keluarganya. Laki-laki yang tidak rasa cemburu dengan istrinya, gaul sana, gaul sini, simbang sana, simbang sini. Dengan secara terbuka, laki-laki itu dayus. Nanti kita katakan laki-laki itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata dayus. Kailah dengan kita bersimbang, tapi masih ada batas-batas tertentu. Pergaulan kita dengan perempuan tidak seperti pergaulan kita dengan istri kita sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini antara daripada gejala sosial yang berlaku. Kita akan terelak daripada hal-hal yang seperti itu dengan salat yang sempurna. Jadi Nabi kita bersabda, wa fi buti ahadikum, dan pada kemalan salah seorang daripada kamu sedekah. Masa dia melakukan hubungan intim, dia akan mendapatkan gejala pahala sedekah. Ayati ahaduna syahwat wa biya sedekah. Nabi kita bersabda, tidakkah dia akan berdosa kalau peratu nafsu tersebut itu disalurkan secara haram. Nabi kita bersabda dalam lanjutan hadis, wa yakfi an dzalika kullihi, memadai untuk itu kesemuanya dengan melaksanakan 2 rakaat sembahyang duha. Bayar income tax-nya, bayar biaya cukainya, bayar GST, anggota tubuh yang 360 tadi itu dengan melaksanakan 2 rakaat sembahyang duha. Dari sini kita tahu sembahyang itu juga zakat. Sembahyang itu haji, betul. Sebab maksud daripada haji itu adalah qasdu Baitillahil Haram. Dengan kita pergi menuju Baitillahil Haram untuk kita melaksanakan nusuk. Pada masa kita sembahyang pun kita menghadap fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan muka kamu untuk kita menghadap Al-Ka'batul Musyarrafah dalam sembahyang yang kita laksanakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk kita mengakhiri dalam 6 menit terakhir. Ini hari kerja kan? Hari kerja. Atau kita ini sudah tak kerja lagi kan? Yang tua-tua itu dia pincin, alhamdulillah. Tapi yang muda-muda, muda lama. Muda-muda lama. Pemuda-pemuda yang memang mudaan tahun 2000-an. Masya Allah, tabarakallah. Satu bisyarah yang luar biasa. Mudah-mudahan tahun ambil berat. Tadi Imam dah letak sudah masjid, dah letak sutra sudah ada di hadapan. Itu cantiklah. Jadi jangan lupa ambil berat tentang agama, ambil berat tentang sembahyang, ambil berat tentang hukum halal dan haram, ambil berat tentang agama Allah Jalla Jalaluhu. Karena untuk urusan sukan ramai orang yang memikirkan. Untuk politik insya Allah kita kalau tidak terbabi dalam politik pun ramai orang memikirkan politik. Untuk urusan sosial ramai orang yang memikirkan. Tapi untuk urusan agama, orang yang beragama pun kadang-kadang tidak memikirkan. Orang yang tahu hukum akam pun kadang-kadang tidak ambil peran. Jadi kita sebagai rakyat, kita sebagai makmum, kita sebagai pengikut, kita inginkan yang teristimewa. Ini kipas baru saja. Dulu kita tidak guna kipas seperti ini. Karena itu kipas yang kecil-kecil itu kita pincinkan. Kenapa? Sebab sudah ada dengan syafaatul uzma namanya. Ini syafaat yang terbesar. Kipas itu pincin sudah tidak kita gunakan. Masya Allah, tabarakallah. Semakin ke depan semakin modern. Perumahan semakin cantik, perumahan semakin indah, perhiasan semakin indah, transportasi, komunikasi semakin canggih. Dulu dengan kita, Masya Allah, tabarakallah, kendaraan kita, produk pertama daripada Prado adalah kancil. Kancil ada yang 800 cc, ada yang 900. Lepas kancil terus keluar Kelisa. Nah, Kelisa itu daripada Prado. Lepas Kelisa keluar Alza. Begitu keluar Alza, katanya injilnya Avanza, itu mendapatkan sambutan luar biasa. Dan juga keluar Allah sallallahu alaihi wasallam macam Honda Civic tuh, yang macam tuh. Bukan Honda Civic. Yang belakang SBK apa Allah. Apa 3 generasi dah keluar kereta tuh. Maybe. Maybe kalau setakat bawa Camry saja, dia boleh potong. Kami bawa Alphard 160, 170, IP masih boleh bertahan lagi.
Maybe stabil dia. Itu memang bergantung pada pemandunya lah. Kalau pemandunya itu yakin ingat akhirat dan daripada pemandu akhirat, insya Allah oke. Tapi kalau pemandunya tak ingat akhirat atau ngantuk, memang berbahaya sungguh. 170. Kami habiskan pun dia masih boleh kejar daripada belakang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Takut itu tanya Bang Hanif. Kami rata-rata tuh kereta tuh jalan, kalau saya tidur, kalau saya ngantuk, mereka bawa sampai 160 ke atas. Kalau saya celek mata di samping, saya tengok, Bang Hanif pun paham, anak-anak ini pun paham. Abi ini memang suka laju, tapi tidak suka orang lain bawa laju. Laju 140 itu oke lah, 140 oke. Tapi jangan 160. Hati, nak tidur Abi tak berani. Kecuali kalau ngantuk sungguh. Kalau ngantuk subuh memang itu terpaksa lah. Nah, pada masa saya ngantuk subuh itu, masa itulah mereka ambil peluang. Pecut. Tapi senang juga. Kenapa? Sebab datang awal. Kadang-kadang, kalau dengan GPS kata kemungkinan, diperkirakan kita akan sampai pada pukul 8.30. Selalunya malam yang begitu tuh, akan datang pada pukul 1.30. Pukul 12.30 kami sudah sampai. Bagaimana kita boleh potong 1 jam? Itulah tadi ceritanya. Itu pemandu akhirat namanya. Hati-hati. Jadi kata Syekh Yusuf, kalau saya memandu dengan kawan-kawan daripada Seremban, lepas saya masuk kereta, saya baca 2 kalimat syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Takut kalau tak dan bersyahadat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah Allah jaga bang. Allah jaga cermat. Baca-baca dulu Bang Azri. Sama aja apa tengok-tengok beliau. Apa mau laju juga. Sama aja. Walaupun 160 juga, 60 itu udah biasa lah. Alhamdulillah. Yang mandu laju itu yang selalunya selamat. Yang mandu santai itu yang senantiasa kecelakaan. Antai relay sampai isap. Tengok satu. Tapi yang maju, tengok jalan. Tengok cermat. Lebih berwaspada. Kembali. Agar dengan kita selalu mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan tinggalkan subuh berjamaah. Orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah karena bizimmatillah, dia akan mendapatkan perlindungan dan penjagaan daripada Allah. Man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Barang siapa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dia berada di bawah pemeliharaan Allah. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ada tidak kurang daripada belasan ribu. Kalau dalam tahanan penjara ratusan ribu laki-laki dan perempuan ramai. Yang tidak jelas salahnya itu apa. Sehingga sampai macam seperti suasana banjir saja. Banyaknya macam seperti dengan ayam yang dibuat daripada negeri ke negeri. Banyaknya tahanan penjara di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sebagai menteri pertahanan atau sebagai menteri dalam negeri pada saat ketika itu. Salah satu daripada menteri yang diktator dan zalim, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kadang-kadang dengan Hajjaj, sebelum bercakap, tak ada pertanyaan, tidak ada interogasi, tidak ada sebarang soal siasat. Yang berbicara awal itu adalah pedang. Bunuh dulu. Kadang-kadang pedang Hajjaj lebih duluan daripada percakapannya. Kecuali kalau pada siang. Siang Hajjaj tanya, awas sembah subuh tak? Kalau seharusnya daripada yang tersangka menyatakan sembahyang subuh berjamaah, Hajjaj tidak berani membunuh seseorang yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah berfirman, jangan sekali-kali kalian menggagalkan jaminanku. Sesiapa saja yang mencerobohi jaminanku akan aku campakkan ke dalam api neraka. Ingat, subuh jangan tidak berjamaah. Pahala subuh berjamaah sama dengan pahala kita sembahyang malam, tahajud di sepanjang malam. Sembahyang isya berjamaah sama dengan kita bertahajud setengah malam. Pendek kata, kelima waktu sembahyang kerjakan secara berjamaah. Kenapa kita ambil berat dengan jamaahnya? Kenapa kita ambil berat dengan amalan-amalan sunnahnya? Amin. Untuk mengucapkan amin pada waktu nanti dengan kita diperlihatkan dengan balasannya pada masa kita berada di alam kubur. Itu pun tidak akan diperkenankan kembali kepada kita selepas mati. Untuk ucapkan subhanallah tidak diperkenankan. Alhamdulillah tidak dibolehkan.
Jangankan pada waktu selepas mati, pada waktu kita tidur saja kita tidak boleh mengucapkan apa-apa. Nabi kita bersabda, yang kembali mengamalkan amalan sunnah. Nabi kita bersabda, yang berpegang teguh dengan kebenaran di akhir zaman, sama seperti dengan orang yang menggenggam bara api. Kalau bara api kita lepaskan, agama terbuang. Kalau bara api kita genggam, tangan kita akan hangus. 1 menit, Masya Allah, tabarakallah, ajrul wahidi minhum. Saya teringin sangat nak berjumpa dengan teman-temanku. Macam mana dengan kami? Apakah kami ini bukan teman-temanmu ya Rasulullah? Tak. Kalian tuh sahabat-sahabatku. Teman-temanku itu adalah orang-orang yang beriman, percaya kepadaku. Dengan kenabian dan juga dengan kerasulanku. Orang yang percaya dan beriman dengan aku tapi tidak berjumpa dengan aku. Ajrul wahidi minhum. Pahala salah seorang daripada mereka sama dengan pahala 50 orang daripada sahabat. Ambil berat. Sutra, tadi malam kami bawa sutra. InsyaAllah kami beli banyak nanti itu. Mungkin kalau kita ada punya duit lebih, kita hadiahkan sama masjid yang tanah buat sutra. Dibuatkan mimbar. Digunakan. Mihrab. Apa namanya kubah. Kita gunakan. Paling tidak untuk gantung kipas. Menara. Ada manfaatnya. Mimbar. Ada manfaatnya untuk khutbah. Kipas. Ada manfaatnya. LCD. Ada manfaatnya. Sound system. Ada manfaatnya. Ekor. Ada manfaatnya. Jam. Ada manfaatnya. Tuh dengan mihrab apa manfaatnya? Ada semalam kita tuh di Manjung mihrab yang cantik sekali. Bukan setakat Manjung saja, KL, Indonesia semuanya. Di Masjidil Haram mihrab mereka berpindah-pindah. Kalau tidak ada mihrab pun lihat gak 3 keping kayu jati yang berukir tuh di depan imam. Kalau di Masjid Nabawi, ya imam mereka sedang di mihrab Nabi, ya imam mereka sembahyang di mihrab buatan depan daripada Raudhah. Ini kata Al-Haramaini Syarifain, kita tidak berkiblat kalau pada waktu di sana tersilam, tapi kita berkiblat kepada kebenaran, kepada hadis yang Nabi kita riwayatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, berpegang teguh dengan sunat dan juga kembali mengamalkan amalan-amalan sunat, ibadah yang seperti itu, amalan yang seperti itu. Nabi kita bersabda sama dengan pahala satu orang syahid, riwayat yang lain sama dengan amalan 50 orang daripada sahabat. Dan telajak 2 menit. Saya berhenti sebab karena hari ini hari kerja, bukan pasal. Kalau mau sambung, tapi tak boleh lewat daripada pukul 8. Ada soalan enggak? Ada soalan saja. Nanti kita sembahyang duha. Muslimat yang sudah lutut sudah goyang-goyang, yang ada gaut. Gawat, kalau berdiri, gawat, kalau berduduk, kalau atau boleh buat salat 2 rakaat, salat sunat isyraq, pahalanya sama dengan ibadah yang sempurna, buat salat duhanya 8 rakaat. Lebih cepat sembuhnya insyaAllah. Begitu, ngajak orang makan. Tuhan makan dulu. Sudah makan, tak apa, makanlah, kalau tak banyak pun sedikit. Itu salah cara macam tu. Kalau tak banyak pun sedikit. Pada waktu kita coba makanannya sedap, dan bertambah segan. Kenapa? Sebab kata tuan rumah kalau tak banyak pun sedikit. Jadi sepatutnya macam mana? Yang elok tu kalau tak sedikit pun banyak. Begitu. Itu satu. Dan juga dengan pelawak orang sedekah. Kalau tak ada bersedekah 10 ringgit 100. Kalau tak ada 100 1000, begitulah juga. Jadi kalau tak nak buat 2 rakaat sembahyang duha, buat 4 rakaat. Lebih sempurna. Oke bang. Maknya. Payau. Payah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dengan Sayyidatuna Fatimah berkebut itu adalah di baki, bukan berada di sebelah kanan Nabi. Yang berada di sebelah kanan itu adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian adalah Sayyidina Umar. Ini katakan saja kiblat ke sana. Misal kalau kubur baginda Nabi, kalau kubur baginda seperti ini, di bahu baginda sini Sayyidina Abu Bakar. Di bahu Sayyidina Umar, di bawah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Dan ada satu tempat kosong lagi. Pada saat ketika pemerintahan Islam,
di bawah khilafah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah Khamisul Khulafair Rasyidin. Khulafa Rasyidin yang kelima adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keadilannya, kemakmurannya, tak ada yang namanya pengangguran, tidak ada yang namanya orang-orang miskin, tidak ada yang namanya pengemis, tidak ada yang namanya peminta atau pengamen di pinggir-pinggir jalan. Suasana sejahtera hanya daripada satu sumber pendapatan saja. Income negara pada saat ketika itu hanya daripada zakat. Begitu zakat dikumpulkan, kesejahteraan, suasana masyaallah tabarakallah coba terus diumumkan. Apakah masih ada orang-orang miskin di negara kita? Tidak ada. Apakah ada remaja-remaja yang nak berkahwin juga? Sudah. Apakah ada masyarakat yang terpaut dengan hutang piutang pun juga sudah terbayarkan dan juga sudah terjelaskan. Itu suasana di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai kepada tahap seseorang kalau pada tunang bersedekah, orang yang nak disedekah itu mengatakan, aku juga nak bersedekah tapi tidak ada orang yang menerima. Karena terlampau banyaknya duit pada saat ketika itu, impakan untuk di jalan Allah, impakan untuk persenjataan, impakan untuk ibnu sabil, pun juga dengan kas negara masih penuh. Jadi dicadangkan oleh sebagian daripada para tokoh masyarakat, dicadangkan oleh beberapa pihak tertentu, agar dengan beliau nanti berkubur di samping Sayyidina Umar, tuan beliau, kakek beliau di samping Sayyidina Umar, agar dengan beliau berkumpul dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Allah siksa aku dengan segala macam bentuk siksaan. Allah cincang-cincang aku, Allah bakar aku kecuali dengan api neraka. Aku tidak sanggup dengan siksaan api neraka. Kalau Allah siksa aku dengan semua macam bentuk azab dan siksaan, itu lebih ringan daripada Allah tengok di dalam hatiku, aku merasa layak untuk berkubur bersama mereka. Begitu tuh namanya tawadhu. Lebih elok aku disiksa dengan semua macam bentuk azab dan siksaan, dipukul, ditendang, disepak, ditusuk, ditikam, dibunuh, terserah dengan cara seperti apapun sadisnya hukuman yang ditimpakan kepadaku di kanan. Itu lebih ringan bagiku daripada Allah melihat dalam hatiku aku merasa layak untuk berkubur dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kubur Sayyidatuna Fatimah bukan di samping baginda Nabi, tapi setetanggalah dengan beliau, sebab kuburan beliau telah dibagi di sana Sayyidina Utsman, juga di sana ulama-ulama seperti Imam Malik rahimahullahu taala. Ada tidak kurang daripada 10.000 orang sahabat yang dikuburkan fil Baqi'il Qarqad. Sementara dengan Pak saudara Nabi yang mana satu, kalau dengan Abu Talib, banyak di kalangan ulama mengatakan beliau nanti pada hari kiamat di antara jadi pada yang selamat. Memang betul hadis itu ada dalam Sahih Muslim, yang paling ringan azabnya, orang yang paling ringan azabnya itu adalah seseorang yang diletakkan satu selepa, satu kasut daripada api neraka. Begitu dipakainya menggelagak, mendidih sampai ke kepala. Panasnya api tadi itu ulama mengatakan, hadis menyatakan adalah tentang azab yang Allah timpakan kepada Pak saudara baginda Nabi. Yang walaupun seperti itu, shareh dan pasti dengan azab yang Nabi kita sebutkan tentang Pak saudara beliau, yang ambil berat tentang baginda Nabi, yang memberikan perlindungan tentang baginda Nabi, yang menjadi juru bicara juga kepada orang ramai yang pada itu dengan beliau masih hidup, bagi Nabi terjaga daripada gangguan, terjaga daripada seksaan dan juga daripada aniaya, yang menganggap baginda Nabi lebih daripada putra putri beliau, tempat khas, anak cucu keluarga siapapun tak boleh duduk, hanya kepada baginda Nabi saja yang diperbolehkan untuk duduk di situ. Nabi kita meratap, Nabi kita nyatakan, justru setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah, setelah meninggalnya Abu Talib, gangguan, celaan, cercaan bertubi-tubi menimpaku. Tapi pada waktu dengan kedudukannya masih hidup, aku mendapatkan penjagaan daripada luar itu dengan Abu Talib, daripada dalam itu dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Hadis tidak menyatakan bahwasanya beliau akan kekal abadi di dalam neraka. Aturannya memang seperti itu. Kalau mereka katakan ayah Nabi pun juga tidak selamat, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan minan najib, daripada kalau orang yang selamat, sebab mereka daripada ahli fatrah.
Maksud ahli fatra, zaman yang tidak ada nabi, zaman kenabian yang sebelumnya sudah terputus. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan dijatuhkan azab, menimpakan azab sampai kami membangkit seorang rasul. Maka dengan orang tua baginda Nabi Abdullah, Sayyiduna Abdullah, dengan mak baginda Nabi Sayyidatuna Aminah, itu di kalangan orang yang selamat, yang akan mendapatkan kesejahteraan surga nanti di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Tapi Nabi kita sudah ke kubur mak beliau, terus dengan beliau meminta kepada Allah agar diperkenankan untuk memohonkan keampunan. Allah tak bagi, Allah bagi untuk berkunjung, untuk berziarah saja. Ya, itu macam seperti peraturan immigration. Saya duduk lama di sini, hampir 20 tahun atau lebih daripada 20 tahun. Kalau saya dapat IC merah pun, peraturan immigration saya tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih. Kalau tidak saya jadi Perdana Menteri dari sini. Begitu kan. Tapi kalau seandainya semua raja-raja dan juga semua orang-orang terkemuka di negara ini tidak bagikan saya kebenaran untuk memilih, boleh tak kira-kira? Memilih calon yang berhormat. Tak ada masalah. Nah macam itulah juga. Baginda Nabi tidak ada wewenang kah? Merupakan insan asyafi'ul musyafa' as-sadiqul masduq. Kalau seandainya dengan kita saja ada yang namanya kelonggaran, ada yang namanya itu adalah merupakan satu aturan khas, ada tauliyah khusus, dan itu juga ada wewenang seperti itu yang Allah berikan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi selain daripada dalil-dalil dan bukti yang membuktikan bahwa mereka itu daripada golongan yang selamat, untuk para saudara Nabi secara khusus perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah kira-kira dia akan sebagai seorang mukmin kalau dengan seseorang itu beriman dan percaya dengan Allah sebagai sang pencipta, Nabi sebagai Nabi dan Rasul, tapi tidak pernah mengucap. Beliau hanya tidak mengucap saja. Pada waktu nak mengucap kata bujang nak tinggalkan agama nenek moyang, nak tinggalkan agama lama kah? Akhirnya beliau tidak mengucap. Tapi ada riwayat kawan-kawan dari para Salafi dan Wahabi buka kitab Sirah Imam Ibni Hisham. Di dalam Sirah Ibni Hisham situ ada riwayat yang menyatakan bahwasanya dengan Abu Thalib telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pada waktu itu 2 kalimat syahadat yang beliau ucapkan itu didengar oleh Sayyiduna Al-Abbas bin Abi Thalib, sehingga beliau panggil bagi Nabi, sini awak Muhammad, ponakan, sini Muhammad, sini kamu, nih yang Anda inginkan. Maksudnya Pak saudara kamu telah mengucap. Riwayat itu ada dalam Sirah Ibni Hisham. Dan merasa geram, menyimpan rasa hasud dengki dengan keluarga Nabi. Kenapa? Kenapa ada rasa benci seperti itu? Kamu apa masalah? Kenapa sampai keberatan kalau Allah berikan surga kepada mak dan ayah Nabi? Kenapa dengan lantang kalian mereka daripada orang-orang yang akan masuk neraka? Kita kalau anak kita saja orang kata-kata kita degil, samsing, bodoh, kita tumbuh dia. Kamu tidak punya perasaan kan untuk mengatakan mak, ayah, Nabi masuk neraka. Nanti pada hari kiamat kamu mengharapkan syafaat daripada beliau. Itu kata orang kita sini, tidak ada hati perut. Tidak ada perut tahi. Tidak ada hati perut. Tidak ada perasaan langsung. Jadi dengan Abu Thalib itu macam mana? Abu Thalib, syair-syair beliau, pengorbanan beliau, kerja-kerja beliau, dan juga dengan kesadaran beliau, itulah orang yang membela agama Islam dan juga yang membela kebenaran. Nabi kita mendapatkan perlindungan mutlak daripada Abu Thalib. Jadi ulama berbeza pendapat, apakah kalau pada itu dengan seseorang itu beriman dalam hati, tapi tidak mengucap, itu macam mana? Pendapat kebanyakan daripada mereka yang beriman dalam hati sahaja, memahami maksud daripada 2 kalimat syahadat tapi tidak pernah mengucap, itu di dunia tidak akan terselamat daripada pedang, di dunia tidak akan terselamat daripada hukuman. Nabi kita bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku Allah perintahkan untuk memerangi orang ramai sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di dunia tidak terselamat daripada hukuman, tapi di akhirat termasuk daripada golongan yang selamat. Kenapa? Rugi apa kita? Rugi sangat. Seperti itu kenapa dengan keluarga baginda Nabi? Bahkan ada riwayat yang mengatakan Allah hidupkan kembali mereka sehingga dengan mereka bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, percaya dan beriman. Kitab-kitab yang ditulis
Mungkin yang paling mudah dirujuk supaya jangan sampai dipermasalahkan, dipersoalkan, itulah dengan kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti tentang najat, keselamatan ma dan ayah baginda Nabi. Pokok 8 habis bang. Maksud 1 jam setengah pertanyaan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, gimana? Bagi duit. Tak tahulah. Saya tengok drama yang 3 beradik itu, yang pasangan 2 laki bini dengan adik. Adiknya tahu siapa namanya tuh. Gemuk-gemuk ada. Jadi pada masa itu istrinya lewat depan kedai emas langsung pingsan. Siapa tuh? Jadi kata tukang kedai, senang saja. Ini obatnya ada di dalam kedai saya. Jadi berehat di kedai emas. Pada saat ketika dibagikan sama pedagang emas tadi itu, masuk di kedai itu, satu rantai kecil berukuran dalam 50 gram, letakkan depan, celek mata, sedar, tapi lepas itu hitam lagi. Beberapa waktu kemudian dia bagikan emas yang lebih besar 100 gram. Nah, siapa yang bertiga tuh, lawan yang bertiga tuh, Masya Rasulullah, hitam lagi. Setakat dalam 3 menit saja nampak kelihatan. Sedar, lepas itu hitam lagi. Begitu diberikan emas yang paling besar, Masya Allah, tabarakallah, langsung sehat. Coba saja dengan suami, insya Allah. Jangan langsung. Ada juga drama seperti itu, tapi itu tidak cantik. Itu drama Cina. Anaknya sibuk main handphone saja. Jam tidur nih. Jam berehat handphone saja. Datang mak pada suatu ketika suaminya lagi sedang main handphone. Dia berikan handphone kepada si suaminya. Langsung dia katuk kepala suaminya. Wah, begitu. Anak tengok papa kena katuk sama mak. Langsung buang handphone. Pergi ke bilik tidur. Tidur senyap-nyapnya. Tapi katuk kepala suami itu tak cantik lah. Nah, jadi kita mungkin anak-anak kita belikan emas kah, kita belikan perhiasan kah, kita lihat dengan elok kah. Kalau senyamaknya tidak tergiur atau tak mau dengar. Atau cara yang paling elok muslimin muslimat yang punya masalah tadi itu bawa ke masjid saja, bawa ke pengajian. Bawa ke masjid, mau tak mau kena pakai macam seperti muslimat lah. Yang walaupun pada waktu Jumat tak nak pakai secara sempurna. Kalau pada waktu kita ajak ke masjid, di samping selalunya muslimat itu tak terlalu percaya dengan suaminya. Kalau suami katakan itu tak boleh, itu kita haram tuh, terlarang tuh, tak percaya. Kenapa? Jangan awas apa? Macam seperti dia tuh harusan nih kawan tuh. Nah, tapi kenapa tuh dengan ceramah? Balik rumah, bang, tutup kepala tuh wajib bang. Iya, dia pun 13 tahun katakan wajib. Kamu tak dengar. Setelah dengar penceramah muda di masjid langsung terima. Kata Ustaz Dur, haram. Haram bang, rupanya haram ya. Ya memang. Sejak Ustaz Dur sebelum lahirnya kita semuanya lagi. Nabi kita katakan perempuan itu adalah aurah. Wajib ditutup. Tidak boleh kalau pada sudah dewasa. Kecuali yang nampak muka dengan telapak tangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.